Ya itu salah satunya pas dengerin lagu dia kayak ini lagu gue waktu SD. Terus sekarang orangnya di depan gue bikin lagu sama gue gitu kayak melo gitu. Iya bener sih. Terus habis itu waktu sama Bang Petra dia tiba-tiba ngasih gitar. Terus dia kayak coba lo main chord. Gak bisa lagi bang, gue gak bisa main chord aneh-aneh. Ya udah lo main aja. Lo main, lo bersenandung gitu. Terus lo record, nanti lo kasih ke gue. Terus dia diemin aku, terus aku senandung-senandung sendiri. Terus dia kayak nah itu gitu. Cuman balik lagi jam 1 tuh hanya sebuah perumpamaan. Jamnya gak harus jam 1. Tapi di lagu ini itu kenapa jam 1? Karena biasanya jam 1 tuh jam makan siang. Di saat dimana kita luang terus ketemu sama satu orang ini. Soalnya waktu bikin lagu ini sama Bang Petra Sihombing, kita berimajinasi gitu kayak gue suka nih sama satu orang, tapi ketemunya cuma sekali doang. Waktu kapan ya bang? Waktu jam makan siang gak sih? Jam 1 gak sih? Hai Opal gengs, it's Bustertainment. Kali ini Bustertainmentnya bersama Satin Zaneta. Hai Satin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kakak apa kabar? Baik juga. Pasti tadi macet ya kesini? Lumayan ya, bukan lagi, macet Bukan sekali. Lagi. Iya, apalagi bekas hujan semalam. Betul, jadi pasti lebih macet. Bener. Jadi pada berangkatnya siangan dikit deh gitu kali ya. Karena cuacanya gloomy, nempel banget tuh di kasur. Betul, gitu ya. By the way, Satin congrats atas perilisan lagunya jam 1. Betul. Tepat seminggu lalu ya. Iya, seminggu lalu dirilis. Kayaknya dari judulnya aja ini pasti udah jadi banyak pertanyaan orang termasuk aku gitu ya. Kayak kenapa jam 1? Ada apa dengan jam 1? Ini pertanyaan yang cukup sering dari kemarin. Iya kan? Mungkin gak harus aku yang nanya. Pasti teman-teman kamu juga bertanya gak sih kenapa jam 1? Kenapa harus jam 1? Tapi jam 1-nya siang atau malam? Siang. Siang, oke. Siang ya. Cuman balik lagi jam 1 tuh hanya sebuah perumpamaan. Jamnya gak harus jam 1. Tapi di lagu ini itu kenapa jam 1? Karena biasanya jam 1 tuh jam makan siang. Di saat dimana kita luang terus ketemu sama satu orang ini. Oh gitu. Sebenarnya kayak gitu. Soalnya waktu bikin lagu ini sama Bang Petra Sihombing, kita berimajinasi gitu kayak gue suka nih sama satu orang, tapi ketemunya cuma sekali doang. Waktu kapan ya bang? Waktu jam makan siang gak sih? Jam 1 gak sih? Gitu. Oh gitu. Jadi intinya ini perumpamaan. Perumpamaan dari jamnya bisa kapan aja, cuman spesifikly kalau di lagu ini jam 1 karena dia ketemu itu waktu siang-siang gitu, kayak kelar kelas, lagi kelas nih. Oh ini kuliah nih ceritanya. Iya, ceritanya kayak cita-cita kuliah gitu. Cinta masa kuliah gitu ya. Terus kayak pas istirahat kayak ada dia gitu. Oh gitu. Oh berarti crush waktu kuliah ya? Bisa jadi di kantor juga, kita nggak tahu. Benar. Kayak relate sama orangnya, tergantung dia di mana dan kapannya bisa masing-masing ya. Ya mungkin buat aku bisa jadi jam 1 malam. Bisa jadi. Iya kan? Karena kayak mungkin jam 1 malam tuh jam overthinking. Betul. Iya kan? Lagi mikirin kayak, dia. Iya kan? Lagi mikirin dia. Terus tiba-tiba notifnya muncul di jam 1 malam. Bisa. Emang jam-jam segitu jam-jam yang jam rawan ya. Kok di chat jam segini gitu. Iya. Kayak kesepian apa gimana nih? Iya, gitu. Kok baru inget gue jam segini? Iya, maksudnya. Nah, lagu ini kan tadi kamu bilang bercerita tentang satu orang gitu yang kayak intinya perumpamannya ketemu di satu waktu. Betul. Gitu kan. Nah, kalau aku dengerin lagunya, the whole lagunya ada kata-kata yang intinya seandainya kamu yang ngutarain duluan, iya kan? Pasti ini nggak akan seperti ini. Betul. Gitu. Semua pasti berubah jika aku berani. Tapi berubahnya menjadi lebih buruk atau lebih baik kita nggak tahu. Jadi dia kayak be risky or be risky, I don't know gitu loh. Kayak coba nggak ya gitu. Tapi ini POV-nya adalah kamu mengutarakan dari posisi kamu gitu. Pengen, tapi kayaknya akan ada yang berubah pasti dong. Tapi berubahnya apa kita nggak tahu. Makanya kayak orang ini tuh takut akan ketidakpastian tersebut gitu. Karena gue nggak tahu ini berubahnya akan menjadi lebih baik sesuai dengan harapan gue atau kayak malah jadi makin jauh gitu. Jadi intinya the whole lagu kamu tuh bercerita tentang apa? Berimajinasi tentang seseorang, memiliki seseorang, tapi kayak gue nggak berani. Jadi kayak maju mundur gitu. Jadi mengagumi dari jauh aja. Betul. Gitu. Jadi karena kita mengagumi dari jauh, kalau ada momen pertemuan itu rasanya jadi kayak spesial. Betul. Gitu ya. Tapi kayak mau nyapa kayak jangan deh gitu ya. Maju mundur gitu. Jadi gitu. Banyak maju mundurnya. Betul. Nah pertanyaannya adalah, Satin kamu pernah gak kayak gitu? Kayaknya aku kan pernah kesini juga ya. Terus pernah ditanya juga kalau bikin lagu tuh curhat apa enggak. Aku tuh kalau bikin lagu selalu ada curhatnya. Selalu ada curhatnya. Tapi enggak sepenuhnya curhat. Enggak sepenuhnya gitu, kayak pembelaan selipan ada. Tapi pernah kayak
Gak tau kenapa kayaknya my number one love life problem adalah aku tuh suka sama orang yang tidak tergapai. Kamu suka sama seseorang yang tidak tergapai. Mau ngomong tapi kayak enggak gitu. Kalau nggak ngomong tapi kayak Kalau dia make a move duluan, kadang ilfeel, kadang. Oh, emang satu ini luar biasa ya. Kayak dia suka sama seseorang, kayak maju mundur, tapi kalau dia make a move duluan bisa ilfeel. Karena kadang kita emang suka itunya aja gak sih? Kayak gitu. The moment, kayak feel, kayak aduh gitu. Iya, soalnya pas ngobrol atau apa bisa jadi kayak ya tapi iya lagi gitu Satin, kan? tapi jadi iya lebih lagi baik mengagumi. Tapi iya lagi, aku juga pernah lagi punya momen yang kayak aku suka banget sama satu cowok ini, dan kita nggak deket gitu, dan aku juga nggak berusaha nyampein. Relate nih lagunya sama aku. Kayak nyampein enggak gitu. Enggak, tapi ya udah, tapi dia tahu aja ada gue di dunia ini gitu kan. Tapi dia tuh make a move duluan. At the end aku ilfeel, dan sekarang aku udah gak ngagumin dia lagi. Karena emang kita suka mengagumi aja gak sih pada Iya sih, bener. Ada beberapa orang yang hadir di hidup kita tuh cukup untuk kita kagumin. Dikagumi, betul ya Satin ya. Betul sekali. No, bener, ini bener banget. Jadi udah, kalau misalnya kita gak make a move, kamu jangan make a move juga. Gak usah. Diem aja, kamu diem aja. Kamu ada, aku ada. Betul, kamu ada, aku ada, kita tenang gitu kan. Oke. Nah, yang membedakan lagu kamu yang kali ini Jam 1 dengan lagu-lagu kamu yang sebelumnya tuh apa? Sebenarnya kayaknya secara garis besar lagu Jam 1 itu lebih mendekati ke lagu pertamaku yang utuh. Kalau sama mini album itu kayaknya fase galau tuh, fase yang kayak gue curhat sedih banget. Iya, Ini nih lagunya kayak simple akustik gitu. Kalau Jam 1 tuh kayaknya balik ke fase utuh lagi, yang more like ada R&B-ish-nya, terus lebih ada beatnya. Tapi iya sih, gitu. benar. Iya, kayak tidak semellow yang sebelumnya ya. Betul, soalnya mini album tuh kayak sedih banget loh, kenapa sih gitu. Kayaknya mungkin perbedaannya di situ. Perbedaannya di situ ya. Wow. Nah, kalau dengerin lagu Jam 1, itu kan sebenarnya banyak, mungkin ya, gak cuma aku yang akan relate gitu, pasti banyak orang yang akan relate. Tapi dari kamu sendiri, itu pesan apa yang pengen kamu sampaikan ke pendengar-pendengar kamu lewat lagu Jam 1 ini? Sebenarnya pesannya adalah, kalau kamu suka sama orang, kayaknya sampein aja deh. Itu pun kayak pesan untuk diriku gitu loh. Even bukan sampein, tapi kayak kenapa gak sekedar lo ajak ngobrol aja? Kenapa gak kayak get to know each other aja? Oh, you mean gak harus kayak bilang, gue suka sama lo. Gak harus tapi kayak yaudah kita bisa berteman aja. Karena itu sering terjadi sama aku. Kayak akhirnya nyesel, jadi gak kenal sama sekali. Terus ternyata dia punya pacar, jadi gak bisa temenan sama sekali. Iya dong, soalnya kan gak mungkin dong. Bener. Jadi kayak, ya padahal dia kayak orangnya seru banget ya gitu. Kadang suka tuh emang gak harus selalu jadi pacar sih. Kayak lo beraniin diri aja untuk nyapa, untuk ajak ngobrol, karena mungkin bisa jadi lu jadi temenan, jadi sahabatan gitu sih sebenarnya. Itu pesan untukku juga, karena aku suka gitu. Kamu suka gitu? Ya tau gitu, gue kemarin temenan sama dia, soalnya dia asik banget gitu. Iya sih, kayak kalau intinya kalau punya waktu untuk ngobrol sama orang yang kamu memang kagumin itu, ya ajak aja ngobrol gitu. Intinya kalau kata Sari, suka tuh gak harus jadi pacar. Betul, gitu. Mengagumi aja. Mengagumi aja, jadi teman ya kan. Siapa tuh jadi sahabat, jadi seru ya kan. Betul. Wow. Nah, ini pasti kan lagu kamu targetnya berarti mungkin orang-orang yang punya fase yang sama gitu. Iya kan? Iya. Fase yang sama. Tapi menurut kamu, kalau misalnya kita lagi ada di fase mengagumi seseorang, terus nggak berhasil menyampaikan, intinya tidak make a move untuk misalnya ngajak ngobrol gitu-gitu kan. Kamu sering melakukan itu juga kan? Maksudnya menyesali itu. Apa hal yang kayak terlintas di kepala kamu ketika kayak, ya selain menyesal? Kayaknya lebih ke abis menyesal suka ngebayangin gitu gak sih, kayak padahal seru ya kalau main sama dia. Coba kalau misalkan jadi punya imajinasinya jadi gitu kayak, padahal kalau temenan sama dia kayak seru banget deh kayak gini. Harusnya menyesal sih, kayak mostly ya menyesal. Apa ya perasaan lain kayak pengen deh diulang momennya gitu ya. Ada rasa kayak gitu ya, kayak gitu. Padahal gak apa-apa tau temenan gitu, kayak ngasih tau diri sendiri gitu ya. Saat itu ngobrol, pasti hari ini bisa ngobrol lagi gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah tadi kan kamu bilang di awal kalau lagu ini di produserin sama Kapetra Sihombing sebagai produsernya kan. Nah kenapa kamu akhirnya mau berkolaborasi dengan Kapetra?
Karena sebenarnya dari kecil, Oke. dari lagu dia yang itu, tau lah ya lagu Yang Bang pertama Petra yang banget. paling catchy banget Betul. tuh. Kayak itu kayak aku SD deh. Aku SD. Kamu tuh 2002 ya? Aku 2002. Iya SD, Oke. SD yang oh baby itu. Iya, Iya, itu udah kayak Bang Petra nggak tahu selalu jadi top of mind. Iya, jadi ada aja dan sekarang makin kesini lagu-lagu dia, wah lagu-lagu dia tuh Parah. Lagu dia yang terbaru enak parah banget. sih. Semenjak internet, album dia yang semenjak internet Iya, parah, iya, parah iya. bagus-bagus banget. Iya, aku setuju. Terus tiba-tiba somehow kepikiran aja nama dia Mhm. pas mau produce lagu. Kayak aku kayak pengen coba deh kenalan sama Bang Petra. Kita posisinya belum pernah kenal sama sekali. Oh, oke. Terus kayak coba deh, soalnya Kak Petra juga beberapa kali produserin orang-orang kayak Ha-ha. wow gitu. Terus Ha-ha. kayak pengen deh ngobrol sama dia. Pas ngobrol ternyata kita nyambung banget. Dia Oke. abang banget. Oke. Dia abang-abel banget. Terus kita jadi curhat. Mhm. Aku jadi curhat ke dia. Dia jadi kayak abang aku. Terus pas bikin lagu tuh seru juga gitu. Kita bikin lagunya from scratch, literally imagining something yang kayak gak pernah terjadi. Oke. Terus kita ngasal-ngasal chord, tiba-tiba dielaborasi sama dia, jadilah lagu. Terus kayak ini the one and only Petra Sihombing yang gue waktu SD dengerin lagunya. Terus sekarang gue bisa kerja sama-sama dia tuh kayak wow. Itu something yang kayak bikin kamu happy banget gak sih? Iya, happy banget. Salah satu core memory kamu gak sih? Parah, kayak ya itu soalnya kan dengerin waktu kecil ya. Iya sih. Beda banget sih Kak menurut aku ketika kita dengerin waktu kecil satu lagu waktu kecil, terus kayak didengerin lagi waktu kita besar, sama lagu jadul tapi kita baru dengerin sekarang tuh feelnya Tapi beda. iya benar, tapi iya benar. Kayak ada mellow-nya somehow, Iya. ada kayak apa ya, throwback yang nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Iya, iya. Ya itu salah satunya pas dengerin lagu dia kayak ini lagu gue waktu SD. Terus sekarang orang ada depan gue bikin lagu sama gue gitu kayak mellow gitu. Iya bener sih. Bener kayak rasanya tumbuh bareng ya Iya. gitu. Padahal kita cuma dengerin berangkat dari lagunya doang gitu ya. Nah, proses kamu bikin lagu Jam 1 ini itu berapa lama sama Kak Petra? Sumpah lumayan singkat. Oh ya? Pas pertemuan pertama kita kayak jadi chord gitu. Pertemuan kedua ya 2 minggu. 2 minggu. 2 pertemuan ya 2 minggu itu jadi Oke. lagunya, demonya. Udah habis itu dirapi-rapiin. Ya I would say a month less sih sebenarnya. Oh, Kalau termasuk proses cepet ya? bikinnya iya. Oke. Di luar teknikalnya. Di luar teknikalnya. Nah, apa proses yang paling menarik atau yang kamu paling tidak bisa lupakan selama memasak lagu Jam 1 ini? Jadi sebenarnya I'm not the type of person yang jago banget main alat musik. Makanya aku kalau bikin lagu tuh selalu lari ke produserku. Terus aku bilang kayak, Kak maaf banget gue cuma bisa main chord ini. I hope you can understand maksud gue, nadanya tuh bukan kesini, tapi gue cuma bisa main chord ini gitu. Terus habis itu waktu sama Bang Petra, dia tiba-tiba ngasih gitar. Terus dia kayak, coba lo main chord. Gak bisa lagi Bang, gue gak bisa main chord aneh-aneh. Ya udah lo main aja. Lo main, lo bersenandung gitu. Terus lo record, nanti lo kasih ke gue. Terus dia diemin aku, terus aku senandung-senandung sendiri. Terus dia kayak nah itu gitu. Kayaknya itu deh proses yang menarik, karena aku gak pernah sebenarnya memberanikan diri untuk kayak bikin chord sendiri. Walaupun emang Bang Petra yang elaborasi chordnya, biar gak terlalu simple. Karena kalau saya main kayak G, C doang gitu kan. Ya cuman itu memori yang agak kayak gimana nih gue harus main apa gitu. Dan itu jadi terngiang-ngiang kayak wah, ternyata bisa juga gue selain GC gitu. Selain itu ternyata Kak Petra tetap ya memberi ruang untuk kamu kayak apa sih yang satin banget gitu. Betul. Ya. Oh, akhirnya dielaborasi lah dari Sama senandung kamu itu. Jadi itu yang paling memorable buat kamu ya. Betul. Tapi menurut aku unik sih caranya kayak kalau aku jadi posisi kamu juga I will Kayak say gitu ya, ditodong gitar gitu kayak woi gue gak bisa nih. dong gitu direkam gitu. Oke. Nah, Juni 2021 kamu kan rilis debutnya lagu Utuh, ya kan? Terus di 2022 EP kamu Tentang Waktu. Di 2023 Jam 1. Betul. Ini kita udah mau masuk bulan Desember yang artinya 2023 akan berakhir. 2024 kira-kira kamu akan bikin apa gak sih? Boleh di-spill gak sih? Pastinya kayaknya upcoming single akan ada. For now yang kayak projection yang benar-benar kelihatan tuh kayaknya upcoming single. Karena draftnya udah mulai banyak. Wow. Curhatnya udah mulai membludak. Kira-kira apa ya curhatannya saat ini ya? Curhat masa gak dijadiin lagu? Nah, Sayang banget. setuju. Biar gak numpuk gak sih? Kayak kok disakitin tapi gak bikin lagu. Kayak Masa disakitin gak kita rayain? iya, masa Iya. gak kita sindir orangnya lewat lagu. Sindir lah biar dia terngiang-ngiang
Benar, Kita akan hantui dia dengan laguku itu. Setuju Satin. Pasti insya Allah single lagi sih tapi. Single lagi ya. Wow, semoga lancar ya Satin ya. Dan semoga nanti bisa jadi album lagi juga. Amin. Nah, kamu kan sebenarnya juga di tahun ini main film gak sih, debut layar lebar? Judulnya apa? Virgo and the Sparklings. Berarti itu debut layar lebar pertama kamu? Iya, debut in movie in general sih, kayak movie. Aku belum pernah main kan sebenarnya. Itu sebelumnya ya. Kamu berarti beneran tidak mengikuti jejak papa ya? Maksudnya kayak kamu lebih ke musik gitu ya? Kayaknya waktu itu emang arahnya lebih nggak kepikiran aja. Lebih belum kepikiran. Oke. Terus ada opportunity untuk itu, jadi kayak ya udah coba aja ya. Nggak tahu udah bisa apa nggak nih ya kan. Agak pressure nih kan. Tapi kalau misalnya ada tawaran lagi untuk main layar lebar, kamu mau lagi nggak coba? I would love to. Aku senang. Aku nggak tahu nih boleh ngomong. Tapi ada, maksudnya udah ada. Udah, tapi aku belum sama sekali ngomong sih sebenarnya. Yang ongoing nih, akan ongoing sama kamu. Udah selesai lah syutingnya. Ini ditunggu aja. Kan udah kita nggak tahu judulnya apa. Udah di spill. Kita nggak tahu judulnya nanti apa. Promonya di sini juga. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Pokoknya ada aja. Oh ada ya pokoknya. Oh berarti kamu kan sekarang bisa dibilang main film juga gitu ya? Belum sih, masih belajar. Ya tapi masih bisa. Bisa dibilang main ke film. Nah tapi kalau misalnya bagi waktu antara kamu nyanyi dan main film sekarang gimana? Sebenarnya menurut aku kalau produce lagu itu timingnya lebih kayak kita yang ngatur sendiri gitu sih Kak. Soalnya kayak ya udah mau kapan iya gitu kan. Kalau film kan emang udah ada udah jadwalnya. Paten ya, kayak udah jadi paten. kayaknya membagi waktu, pokoknya kalau udah tahu akan ada project film, ya aku tidak produce lagu dulu. Begitupun sebaliknya. Supaya gitu. Fokusnya nggak terbagi. Iya betul, karena waktunya sih agak susah pasti kalau syuting sampingin lagu kayak nggak bakal bisa sih. Benar. Tapi kalau kamu misalnya lagi main film, konsultasi nggak sama papa? Pasti ya. Pasti selalu ke dia pertama, kayak sambil baca skrip kayak ya ini gimana gitu ya. Terus dia kayak oh ini coba kamu baca, terus dia menurut dia interpretasi kamu gimana, terus nanti dia kasih saran gitu. Oh I see, wow. Kita tunggu ya Opal Gengs ya. Nah kalau jadi penyanyi pasti kan identik dengan show. Aku by the way Opal Gengs, aku tuh terakhir nonton Satin tuh di Mendadak Manggung. Aku nonton dia di situ nyanyi beberapa lagu-lagu kamu kan. Terus kira-kira aku pengen tanya deh, ada nggak dream konser yang pengen banget kamu tuh, aku tuh one day harus banget tampil di sini gitu? Kayaknya selalu sekitaran Senayan alias Istora Senayan gitu. Oke. Kayak selalu kebayang aja pengen bisa bangun di situ, either festival or anything sih sebenarnya. Cuman kayaknya projection yang paling pengen depan mata tuh sebenarnya festival yang suka ada di sini kayak We The Fest. Sumpah aku tadi kayak di pikiran aku juga kayak We The Fest gak sih? Itu gitu. Aku selalu ada dalam doa aku sih. Amin. Aku yakin one day pasti bisa sesatin. Amin. Nah, kamu kan suka banget sama Rex. Oh my gosh. Kamu ketemu ya? Pasti kayak blushing banget kemarin. Bukan blushing lagi, aku nggak taau mau gimana. Starstruck gitu. Saking starstrucknya aku sampai kayak bohongan, beneran diem doang. Terus aku tiba-tiba nggak bisa ngomong. Karena kayak di depan aku latihan ngomong tau Kak. Demi apa? Dari rumah, dari aku tahu aku bakal ketemu. Aku di mobil, aku latihan, aku list pertanyaan atau omongan yang mau aku omong. Nyampe depan mata dia, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Padahal udah latihan. Kayak kok deket banget. Kayaknya terlalu deket nih. Kayak enggak ini terlalu deket. Ya udah akhirnya ngomong seadanya aja. Berarti kamu kemarin nonton konser dong? Rex 3 kali. Oh my god, 3 kali Satin. 2 di Jakarta, 1 di Malaysia. Wow, berarti beneran segitunya sama Rex. Tapi apa top 3 lagu Rex kamu? Susah sih. Susah karena pasti disuka semuanya. Tetap selalu ada Pluto Projector dalam listnya. Terus album Apricot Princess, terutama lagu Apricot Princessnya sendiri, karena itu kalau dengerin lagunya wow, kayak ada unsur-unsur menarik yang tiba-tiba kok ada ini, kok ada itu. Gitu. Terus ketiga kayaknya aku akan bilang 10 out of 10 sih. 10 out of 10. Wow. Berarti kemarin di tahun ini salah satu core memory yang baru lagi adalah bertemu dengan banget. Rex Orange ya. Parah, seneng banget. Ya aku lihat kamu ketemu dia kayak
happy banget ya. Ih gitu, ih beneran loh ini. Di depan mata loh. Aku nangis tahu sebelumnya. Karena saking serius gak sih gitu loh. Kayak beneran gak sih kesempatan ini gitu ya. Waktu dikasih tahu tuh kayak iya gitu. Karena kayak bohongan gitu. Ih bohongan mungkin deh gitu ya. Pas malam sebelum ketemu aku kayak, kok beneran sih gitu. Terus kayak masih gak percaya gitu ya. Sumpah parah. Terus pas liat orangnya, woi dia ada beneran depan mata gue. Sebenarnya alay dan lebay banget, cuman gak bisa. Itu emang berarti memang menunjukkan kamu segitunya sama Rans gitu ya. Nah ini kan di lagu Jam 1 kamu udah collab sama Kak Petra. Kedepannya kamu pengen banget gak sih collab sama yang lain? Kira-kira tuh siapa yang kamu pengenin? Pengen banget pastinya. Lately lagi kepikiran pengen banget collab sama Kasal Priadi. Sebenarnya Satin aku tuh cinta banget sama Kasal Priadi. Di Spotify rap aku tuh number top one-nya Kasal ya? Kasal Priadi. Parah berarti. Dan emang lagu-lagu dia parah. Satin aku ngikutin dia dari SoundCloud. Wow. Sampai albumnya udah jadi album Berhati sekarang tuh aku wah aku cinta mati banget sih sama Kasal. Lama banget berarti. Parah, dari dia masih di Malang tuh aku udah suka. Soalnya lagu dia tuh kayak somehow kayak bikin kita dibawa ke rumah gitu loh. Gak tahu kenapa gimana bisa dijelasin. Tapi kayak hangat aja gitu. Setuju banget, kayak semuanya beneran semua lagu nggak ada yang nggak aku suka. Dan kemarin dia bikin konser Berhati kan. Aku nonton yang kayak beneran disulap. Aku beneran kan emang nggak boleh merekam. Tapi itu berhasil tanpa harus disuruh. Kayaknya aku nggak akan rekam deh. Kayak terhipnotis gitu kayak wah. Kayak ini bagus banget gitu loh. Kayak idenya beneran out of the box. Parah sih. Kasal Priadi. Berarti kamu pengen banget ya kolaborasi. Semoga terkabul Kasal Priadi. Tolong dengar ini Kasal. Coba dong sekarang kamu Satin ajak Opal Gengs buat dengerin lagu baru kamu yaitu Jam 1. Hai Opal Gengs, jangan lupa dengerin lagu aku yang terbaru Jam 1 di setiap jam 1 atau di kapanpun itu, dimanapun itu, di semua digital streaming platform kesayangan kalian. Yeay, terima kasih ya Satin. Terima kasih sudah main ke busnya Opal. Thank you for having me. Semoga lagu Jam 1 yang streaming makin banyak. Ingat jangan lupa dengerin ya, minimal 1 hari berapa kali? 12 kali. Tapi di repeat setiap hari ya. Iya betul. Jadi 12 kali 7 dalam seminggu lumayan lah ya. Jadi Opal Gengs Best Entertainment with Satin. Jangan lupa streaming jam 1 sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga follow semua social media Opal @opal_id. See you on next Best Entertainment. Bye.